Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Harjoko dari Konsentrasi Audit. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Generalized Audit Software atau GAS pada auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Profesor Mahfud Solihin dan Profesor Supriyono atas bimbingan selama ini dalam proses penulisan tesis. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti SRM saya. Latar belakang penelitian ini yaitu saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah telah menggunakan sistem informasi dalam penatausahaan akuntansi. Menurut Halim, Wihana, dan Nasir 2012. Data dari BPKP tahun 2016 juga menunjukkan jika 542 pemerintah daerah telah menggunakan sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, tentunya auditor harus mengubah proses audit mengikuti perkembangan teknologi yang sebagaimana diungkapkan oleh Birsteker, Barnaby, dan Tibudio 2010. GAS sendiri sebenarnya adalah bagian dari CAATTS atau Teknik Audit Berbasis Komputer. Jadi GAS ini merupakan salah satu TABK yang paling umum digunakan, berupa suatu perangkat lunak yang digunakan oleh auditor untuk menganalisis dan menguji file komputer pada klien atau entitas. Kondisi saat ini BPK yaitu masih ada permasalahan seperti jumlah auditor yang terbatas, lalu BPK sendiri juga belum mengatur GAS dalam standar audit, terus BPK juga belum memiliki GAS yang dikembangkan sendiri, layaknya KAP Big Four lainnya. Jadi penggunaan GAS selama ini diserahkan kepada auditor, baik untuk menggunakan Microsoft Excel, Access, SQL, ACL, dan lain sebagainya. GAS sendiri memiliki berbagai macam fungsi seperti mengevaluasi risiko fraud, mengidentifikasi jurnal koreksi, melakukan pengujian report form, lalu menguji akurasi file elektronik, memilih sampel, mengurutkan transaksi, pengujian secara populasi, dan lain sebagainya. Auditor sendiri memahami pentingnya berbagai fungsi penggunaan GAS tersebut menurut Brown dan Davis 2003, Depresni dan kawan-kawan 2005, John Frank, Birsteker, dan Low 2008. Sayangnya, berbagai fungsi GAS yang tadi saya sebutkan belum dimanfaatkan seluruhnya secara maksimal oleh auditor. Menurut Smith dan kawan-kawan 2019. 5 aspek penting lainnya yaitu sebagian besar penelitian tentang GAS saat ini lebih fokus pada aspek individu menggunakan teori seperti TRA, TPB, TAM, UTAUT, dan berbagai variasinya. Jadi masih sedikit penelitian untuk mengetahui bagaimana penggunaan GAS secara aktual dari segi organisasi dan lingkungan. Kedua, juga belum banyak penggunaan GAS dengan TOE framework. TOE sendiri merupakan suatu teori yang terdiri dari teknologi, organisasi, dan environment. Ketiga, sebagian besar penelitian GAS lebih banyak dilakukan di negara maju. Belum banyak penelitian di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Keempat, penelitian GAS pada auditor eksternal pemerintah masih terbatas pada Brown dan Davis tahun 2003 di Amerika Serikat. Penelitian tentang GAS di Indonesia sendiri belum ada yang dilakukan pada auditor eksternal pemerintah atau BPK. Terakhir, belum banyak penelitian GAS dengan menggunakan mixed method. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara hasil penelitian Ahmi dan Ken 2013, Widuri Cornel Yapa 2016, dan Siu Rosli dan Yo 2019. Di mana menurut Ahmi dan Ken, ketiga variabel dalam kerangka TOE berpengaruh terhadap penggunaan GAS. Dengan menurut Widuri, Cornel, dan Yapa, faktor lingkungan berpengaruh terhadap penggunaan GAS. Menurut Siu Rosli dan Yeo, faktor organisasi dan lingkungan yang berpengaruh terhadap penggunaan GAS. Kedua, belum terdapat penelitian di negara berkembang khususnya di BPK. Dari berbagai hal tersebut kita rumuskan 2 masalah, yaitu belum ada identifikasi faktor-faktor menggunakan rangka TOE pada auditor di BPK, dan belum ada penjelasan bagaimana dan mengapa faktor tersebut mempengaruhi penggunaan GAS di BPK. Dari situ kita buat pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian nomor 1, apa sajakah faktor-faktor? Ini terkait dengan penelitian
menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan bagaimana dan mengapa merupakan pertanyaan menggunakan metode kualitatif. Tujuannya nomor satu tentunya untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh faktor-faktor dalam rangka TOE, dan kedua mengetahui bagaimana dan mengapa faktor tersebut mempengaruhi penggunaan gas di PPK. Kontribusi penelitiannya ada 3. Pertama, terkait dengan penelitian sebelumnya. Kedua, kontribusi praktis tentunya bagi auditor BPK sendiri. Dan ketiga, memberikan kontribusi dan evaluasi bagi organisasi BPK. Landasan teori menggunakan TOE Framework yang dibuat oleh Tornazky dan Fraser tahun 1990. Lalu dari sini kita akan menggunakan IT Audit Quality Model yang dikembangkan oleh Ahmi dan Ken 2013 serta Havelka dan Merod 2018. Jadi modelnya di sini terdiri dari faktor teknologi, organisasi, profesi audit, klien, personal faktor, ini individu auditor, dan faktor eksternal. Dari sini kita buat hipotesis berdasarkan ke-6 faktor tadi, bahwa teknologi, organisasi, profesi audit, klien, personal auditor, dan faktor eksternal diyakini akan berpengaruh positif terhadap penggunaan gas. Nah, kebaruan penelitian ini yaitu dengan menambahkan demografi auditor berupa jenis kelamin, umur, masa kerja, jabatan, tingkat pendidikan, ukuran kantor, dan tipe kantor sebagai variabel kontrol penelitian ini. Kemudian metode penelitian, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, jenis penelitian ini yaitu Mixed Method Explanatory Sequential Design yang terdiri dari 2 tahap, di mana tahap pertama merupakan penelitian kuantitatif dengan kuesioner, kemudian hasilnya akan dilanjutkan melalui penelitian kualitatif dengan wawancara terstruktur, semi terstruktur. Analisis kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Dan kualitatif melalui analisis hasil wawancara. Sumber datanya untuk data primer melalui hasil kuesioner dan wawancara. Data sekundernya kita akan mengambil berbagai laporan terkait penggunaan gas yang dapat dilihat pada Renstra PPK, laporan tahunan, hasil peer review, kinerja, dan kalender diklat. Populasi auditor yaitu 3.241, sampel penelitian dengan menggunakan cluster sampling diperoleh 410 orang auditor di AKN 1, perwakilan Papua, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, dan untuk kualitatifnya sebanyak 5 auditor. Pemilihan ini menggunakan beberapa kriteria, yaitu tingkat variasi atau keragaman opini, kompleksitas proses bisnis, dan aspek kerahasiaan atau keamanan. Selanjutnya, analisis kuantitatif menggunakan SEM terdiri dari 2, outer model dan inner model. Ini merupakan rule of thumb-nya untuk outer model, faktor loading lebih besar atau sama dengan 0,5, AVE lebih dari 0,5, kemudian discriminant validity menggunakan HTMT lebih dari atau sama dengan 0,9, dan cross loading. Lalu reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability dengan nilai keduanya lebih dari 0,7. Selanjutnya dianalisis menggunakan inner model yaitu pengujian R-square dan path analysis. Kemudian untuk teknik analisis data kualitatif, kita mulai dengan mempersiapkan membuat data mentah, lalu mempersiapkan data untuk dianalisis, memberi kode kategorisasi, dan pada akhirnya kita membuat tema dan menginterpretasi makna atau tema tersebut. Validitasnya tentunya menggunakan triangulasi sumber dan member checking, kemudian reliabilitasnya dengan meng-cross-check terhadap hasil transkrip dan cross-check terhadap penyusunan coding. Penelitian ini juga memperhitungkan bias agar tidak terjadi bias penelitian baik pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Bias penelitiannya seperti menghindari adanya bias seleksi, bias respon, dan bias responden. Bias respon mengurangi bias bahasa, misalnya dengan menggunakan pertanyaan yang tidak ada double barrel, terus membuat rancangan kuesioner yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penelitian kualitatif juga kita akan menghindari adanya bias seleksi, bias kepatutan sosial, dan bias interpretasi dengan berbagai pertanyaan maupun pendokumentasian data sebagaimana slide. Hasil penelitian di sini dapat dilihat untuk T-statistik dan P-value. T-statistik untuk nilai one tail atau 1,64 artinya yang lebih
besar dari 1,64 dan p-value yang lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis diterima dan sebaliknya. Dari sini bisa dilihat bahwa hipotesis yang diterima yaitu profesi audit, entitas klien, personal auditor, dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap penggunaan gas. Sedangkan untuk variabel kontrol hanya dua, tipe unit kerja dan ukuran kantor yang berpengaruh signifikan. Ini untuk hasil path analysis-nya. Kemudian untuk nilai R square-nya yaitu 0,611 atau 61,1%, yang artinya faktor-faktor mulai dari teknologi sampai dengan faktor eksternal ini mampu menjelaskan model penelitian sebesar 61,1%. Ini bisa dilihat gambar hasil akhirnya. Yang warna biru ini adalah berbagai variabelnya, kemudian yang di bawah ini yang jenis kelamin sampai ukuran kantor adalah variabel kontrol, kemudian yang warna kuning kotak-kotak di samping kiri kanan atas bawah merupakan indikator dari variabel ini. Jadi tanda anak panah ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan model reflektif. Kemudian untuk hasil penelitian kualitatifnya menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan gas di PPK. Nah, lebih jelasnya dapat dilihat di tabel ini, berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan gas di PPK, kesamaannya dari segi teknologi, kompatibilitas dan kemudahan teknologi, tidak ada masalah. Nah, di sini baru ada permasalahan dari segi organisasi, yaitu diklat, perangkat keras maupun perangkat lunak, langsung promosi. Jadi semua auditor baik di pusat menjelaskan bahwa diklat tidak diperoleh secara merata. Lalu perangkat keras juga seluruh auditor telah mendapatkan laptop, tapi sayangnya spesifikasi yang diterima masih kurang memadai dan handal untuk pelaksanaan tugas. Lalu untuk perangkat lunak juga masih terbatas pada produk Microsoft seperti Excel dan Access. Sedangkan GIS jenis lainnya, auditor perlu memasang sendiri maupun mencari sendiri di internet. Kemudian promosi juga kemampuan GIS belum diperhitungkan dalam promosi maupun dalam key performance indicator seorang auditor. Dari segi profesi pemeriksa, di sini judgment auditor dan risiko audit mempengaruhi penggunaan gas. Terus hal pentingnya itu metodologi audit, di mana dijelaskan bahwa langkah-langkah dalam program pemeriksaan tidak secara rinci menjelaskan penggunaan GIS. Kemudian untuk aspek di entitas atau klien ada aspek kerahasiaan atau keamanan, di mana masing-masing unit kerja memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam mengatasi permasalahan kerahasiaan atau keamanan. Kemudian personal auditor ada beberapa aspek, di mana untuk pengetahuan penggunaan gas masih terbatas karena adanya perbedaan pengetahuan karena perbedaan latar belakang auditor, di mana latar belakang bervariasi, ada yang latar belakang akuntansi dan ada juga non-akuntansi seperti hukum, manajemen, dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman auditor juga berbeda-beda. Sedangkan untuk manfaat dan untuk kemampuan bahasa Inggris dan manfaat, auditor menjelaskan tidak terlalu mempengaruhi penggunaan gas. Untuk faktor eksternal ada dua komponen di sini, yaitu dukungan vendor dan pengaruh organisasi audit lain. Seluruh auditor menjelaskan jika dukungan vendor disediakan karena memang gas yang banyak digunakan adalah Microsoft, sehingga unit kerja tidak terlalu kesulitan untuk memperoleh dukungan apabila terjadi permasalahan. Selain itu, pengaruh organisasi juga auditor menjelaskan adanya pengaruh dari inspektorat baik di daerah maupun di pusat. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan gas, perbedaan antara kantor pusat dan perwakilan bisa dilihat di sini. Kantor pusat lebih bervariasi dalam jenis gasnya. Tidak hanya terbatas pada Microsoft, Excel, Access, dan ACL, namun ada juga auditor yang menguasai SQL dan GIS. Lalu secara organisasi dari kebijakan, dukungan personil TI, upgrade, dan instruksi, auditor di kantor pusat secara umum mendapat dukungan yang lebih baik daripada kantor perwakilan. Kemudian untuk dukungan dari entitas atau klien, dukungan dari personel TI, secara umum entitas di pemerintah pusat memberikan dukungan yang lebih baik. Jadi mereka melalui petugas LO atau personil TI yang ditunjuk, walaupun ada juga entitas yang kurang memberikan dukungan. Namun di perwakilan biasanya
diperoleh dukungan bukan dari pegawainya, tapi dari konsultan keuangan pemerintah daerah. Keterbatasan infrastruktur ini merupakan faktor baru yang diidentifikasi dari hasil penelitian kualitatif, di mana keterbatasan infrastruktur akan mempengaruhi penggunaan gas, karena memang kondisi di daerah itu sangat-sangat sulit, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Di sini ada kutipan pernyataan salah satu auditor, bisa dibaca. Jadi dari hasil penelitian tadi, bisa kita simpulkan jika faktor yang berpengaruh signifikan, positif dan signifikan maksud saya adalah profesi audit, interest client, personal auditor, faktor eksternal. Sedangkan untuk variabel kontrol yang berpengaruh signifikan hanya dua, tipe unit kerja dan ukuran kantor. Lalu kita juga mengidentifikasi faktor baru yaitu keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya, penelitian kualitatif juga menjelaskan berbagai kelemahan yang dimiliki BPK seperti diklat, spesifikasi laptop, lalu gasnya masih terbatas pada produk Microsoft, promosi yang belum perhitungan GIS, lalu juga tidak ada keseragaman SOP untuk akses data, pengetahuan yang terbatas karena auditor tidak rutin menggunakannya, serta pengalaman auditor yang masih kurang. Dari sini juga ada implikasi dan keterbatasan penelitian. Implikasinya membuktikan bahwa TOE Framework dengan menggunakan model AHMI dan Ken 2013 dapat menjelaskan penggunaan GIS pada auditor eksternal. Lalu juga penelitian ini memperkaya penelitian sebelumnya dengan menggunakan mixed method, memberikan pentingnya penggunaan GIS bagi auditor dan perbaikan kebijakan di BPK. Keterbatasannya karena penelitian hanya terbatas pada satu bagian dari CAAT yang paling umum digunakan oleh auditor yaitu GIS. Lalu penelitian ini dilakukan pada auditor eksternal pemerintah yaitu BPK, sehingga penelitian selanjutnya dapat digunakan untuk menggali penggunaan gas pada auditor internal pemerintah lainnya seperti inspektorat di pusat maupun di daerah. Lalu juga hasil penelitian sampel untuk kuantitatif hanya terbatas pada 410 orang auditor yang terbagi pada satu auditorat kantor pusat dan 3 kantor perwakilan, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel. Kemudian hasil R-square juga hanya berpengaruh sebesar 61,1%, sehingga masih ada sisanya seperti 38,9% faktor lainnya yang belum dapat dijelaskan. Untuk itu penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode kualitatif untuk menggali faktor-faktor lain yang belum diungkapkan, dan juga menguji apakah keterbatasan infrastruktur juga berpengaruh pada penggunaan gas di organisasi audit lain. Bagi auditor tentunya sarannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menggunakan gas khususnya SQL dan GIS yang masih terbatas digunakan dan membagi pengalaman yang dimiliki dengan sesama auditor lainnya. Bagi BPK tentunya untuk meningkatkan jumlah diklat, membuat pertemuan rutin melalui knowledge transfer forum untuk berbagi pengalaman, meningkatkan spesifikasi laptop, membuat kebijakan upgrade, menyediakan gas sesuai kebutuhan, membuat kebijakan SOP tentang penggunaan gas terkait promosi akses data rahasia, instruksi, dan pembagian tugas proporsional, serta rotasi pegawai. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, masukan, kritik, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.